Seorang penjahat kejam melarikan diri dari penjara dengan menusuk dua penjaga, lalu menyandera satu keluarga di rumah pedesaan mereka dan membunuh 4 orang di antaranya. Kasus ini mengejutkan seluruh Inggris. Sepanjang sejarah Inggris telah terjadi banyak kasus pembunuhan massal, pembunuh berantai, dan pelaku kejahatan brutal. Beberapa nama seperti Dennis Nilsen, Jack the Ripper, tragedi Dunblane, dan Harold Shipman sudah sangat dikenal publik. Namun, ada juga nama-nama seperti William Thomas Hughes yang jarang disebut meskipun tindak kejahatannya sangat mengerikan. Kisahnya melibatkan kehidupan kriminal, pelarian dari penjara, pembunuhan massal, pengejaran mobil berkecepatan tinggi, dan penyanderaan. Ia dianggap begitu brutal hingga ketika seorang petugas menembaknya di kepala, pelurunya seolah-olah memantul dan justru membuat Hughes semakin beringas. Meski kasus ini jarang dibicarakan, kisahnya patut untuk diceritakan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Desa Eastmoor yang terletak di pinggiran kota Chesterfield, Inggris adalah daerah kecil hingga orang bisa melewatinya tanpa menyadari keberadaannya. Daerah ini dipenuhi rumah-rumah pedesaan, pondok-pondok kecil, dan lahan pertanian. William Thomas Hughes lahir pada tahun 1946 di Preston, Lancashire. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara, anak dari pasangan Thomas dan Mary. Sejak kecil, Hughes dikenal sebagai anak yang antisosial, memiliki nilai buruk di sekolah, dan sering merundung anak-anak lain. Tak ada alasan jelas mengapa Hughes tumbuh menjadi pribadi yang sulit. Beberapa orang menduga karena ia adalah anak pertama, ia merasa terasing dan kurang diperhatikan, sementara orang tuanya sibuk mengurus adik-adiknya. Hughes keluar dari sekolah pada usia 15 tahun dengan nilai rendah dan tanpa arah tujuan. Ia lalu berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, namun tidak ada yang bisa ia jalani dengan baik. Ia lebih memilih kehidupan kriminal. Saat remaja, ia sempat dikirim ke pusat rehabilitasi anak karena kasus perampokan dan kekerasan. Pada usia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1966, Hughes pertama kali dipenjara karena penganiayaan. Tapi, ia hanya mendekam beberapa bulan. Ia sempat menikah dengan seorang wanita yang lebih muda di Preston dan memiliki seorang anak. Namun pernikahan itu tidak bertahan lama setelah Hughes mulai melakukan KDRT dan perselingkuhan. Pada bulan Maret tahun 1976, Hughes meninggalkan istrinya dan pindah ke Chesterfield bersama pacar barunya. Ia berharap bisa memulai hidup baru, tapi kebiasaan lamanya tidak berubah. Dalam hitungan minggu, ia sudah mulai melakukan kekerasan terhadap pasangannya yang baru. Kemudian, pada bulan Agustus tahun yang sama, kejahatannya mulai meningkat. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1976, di kota Chesterfield, Hughes sedang minum-minum di pusat kota. Ia kemudian pergi ke sebuah klub malam dan bertemu dengan sepasang anak muda. Terjadi pertengkaran di antara mereka dan pasangan itu memilih meninggalkan klub. Namun Hughes diam-diam mengikuti mereka hingga taman terdekat. Ia bersembunyi dalam bayangan dan mengintai saat pasangan tersebut berhubungan intim di belakang kolam renang umum. Saat mereka lengah, Hughes mendekati mereka dari belakang, lalu memukul kepala pria itu berulang kali dengan batu bata. Setelah itu, ia menyeret wanita tersebut ke tepi sungai dan melecehkannya. Keesokan harinya,
polisi meminta bantuan publik untuk menemukan pelaku. Banyak saksi menyatakan bahwa mereka melihat Hughes meninggalkan klub dan mengikuti pasangan itu ke taman. Untungnya, kedua korban berhasil selamat. Namun, luka dan trauma yang mereka alami berdampak seumur hidup. Hughes pun ditangkap dan didakwa atas pemerkosaan dan kekerasan berat. Ia ditahan untuk sementara sambil menunggu jadwal persidangan. Namun, disinilah kesalahan besar terjadi. Saat Hughes dipindahkan ke penjara HMP Leicester, pihak kepolisian dan layanan penjara gagal mengirimkan catatan kriminal sebelumnya. Akibatnya, Hughes diklasifikasikan sebagai narapidana kategori C, yaitu tahanan dengan resiko rendah. Padahal ia sedang ditahan karena kasus kekerasan seksual dan telah memiliki banyak catatan kriminal serupa di masa lalu. Catatan-catatan penting serta laporan pra-persidangan yang menyebut Hughes sebagai sosok yang sangat berbahaya baru sampai ke pihak penjara setelah ia melarikan diri. Saat berada di dalam penjara, Hughes sempat mengatakan kepada sesama narapidana bahwa ia berencana kabur dan kembali ke Lancashire untuk membunuh mantan istrinya. Seorang narapidana melaporkan hal ini kepada petugas, tetapi laporan itu tidak mendapat tanggapan, seolah-olah tanpa disadari, pihak berwenang justru memberikan celah bagi Hughes untuk bertindak lebih jauh. Pada tanggal 3 Desember tahun 1976, saat bertugas di dapur penjara, Hughes berhasil mencuri sebilah pisau boning, yaitu jenis pisau yang digunakan untuk memotong urat daging mentah. Ia menyembunyikan pisau tersebut di dalam selnya, meskipun selnya telah beberapa kali digeledah oleh petugas. Kemudian, pada tanggal 12 Januari tahun 1977, Hughes dijadwalkan hadir di pengadilan Chesterfield untuk kelima kalinya sejak ia ditahan. 4 kunjungan sebelumnya berlangsung lancar tanpa insiden, sehingga petugas penjara mulai mengendurkan pengawasan dan menganggap Hughes tidak berbahaya. Sejumlah kebetulan buruk terjadi pada hari pelariannya. Cuaca saat itu sangat buruk. Salju tebal turun di hampir seluruh wilayah Inggris. Jalur sejauh 88 km menuju pengadilan pun tertutup dan sulit dilalui. Layanan penjara akhirnya menyewa taksi untuk mengantar Hughes bersama 2 petugas, yaitu Dan Sprintel dan Ken Simmons. Karena pengaturan tempat duduk di dalam taksi, Hughes hanya diborgol di satu pergelangan tangan, terikat ke lengan Simmons yang duduk di kursi belakang. Sprintel duduk di kursi penumpang depan dan berbicara dengan sopir taksi mengenai kondisi perjalanan. Hughes sebenarnya sudah diperiksa sebelumnya, tetapi ia berhasil menyembunyikan pisau boning di dalam pakaiannya. Karena satu tangannya tidak diborgol, ia cukup bebas untuk melancarkan rencananya. Karena perjalanannya sangat lama, Hughes meminta agar mereka berhenti sebentar supaya ia bisa menggunakan toilet umum. Di sanalah ia mengeluarkan pisau yang disembunyikan dalam pakaiannya. Hanya beberapa saat setelah kembali ke dalam mobil, Hughes langsung menyerang menusuk leher Sprintel dari belakang, membuat darah menyembur dan mengenai kaca jendela mobil. Tanpa membuang waktu, ia kemudian menusuk leher Simmons. Petugas itu berusaha keras menghentikan pendarahan. Hughes memerintahkan sopir taksi untuk menepi. Setelah itu, ia membuka borgolnya sendiri, menyeret 2 petugas yang sudah terluka parah keluar dari mobil, lalu kabur dengan mengemudikan taksi tersebut, meninggalkan para petugas dan supir taksi di pinggir jalan. Kurang dari 1 kilometer kemudian, karena cuaca yang sangat buruk, Hughes menabrak dinding pembatas dan keluar dari mobil. Ia melarikan diri dengan berjalan kaki menuju Billymore, sebuah desa kecil di kawasan Peak District. Pihak penjara dan kepolisian segera mendapat kabar pelarian itu, dan layanan darurat langsung bergerak menuju lokasi, menemukan kedua petugas tergeletak dan berdarah di atas salju. Tak sampai setengah jam kemudian, taksi yang digunakan Hughes ditemukan dalam kondisi ditinggalkan di dekat dinding tersebut. Perburuan pun dimulai,
dipimpin oleh Kepala Inspektur Peter House. Namun, karena salju turun sangat lebat, jejak kaki Hughes langsung tertutup. Anjing pelacak pun tidak berhasil menemukan jejaknya. Kondisi cuaca yang ekstrim membuat Peter dan timnya yakin bahwa Hughes mungkin bersembunyi di sekitar Billymore karena kondisi di arah sebaliknya sangat berbahaya untuk dilalui. Tim pencari memeriksa lebih dari 250 rumah dalam beberapa jam pertama, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Hughes. Peter sangat kekurangan sumber daya dan ingin memperluas area pencarian, namun tidak memiliki cukup personel untuk melakukannya. Wilayah pencarian pun ditentukan, diperkirakan tempat Hughes mungkin berada. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Hughes ternyata sudah berhasil menyeberangi area moor sampai sejauh hampir 6 km dalam kondisi yang mematikan. Ia tiba di sebuah desa bernama Eastmoor dan memilih satu rumah untuk dijadikan tempat persembunyian. Bahkan sebelum polisi menyadari keberadaannya, Hughes sudah menyandera satu keluarga. Rumah bernama Pottery Cottage dulunya dikenal sebagai Northern Farm dan selama bertahun-tahun berfungsi sebagai tempat produksi kerajinan tembikar. Pada bulan Oktober tahun 1969, pasangan pemilik toko kelontong asal Solihull pensiun dan menjual usaha mereka. Setelah itu, mereka membeli Northern Farm dan pindah ke desa Eastmoor. Bersama salah satu anak perempuannya, Gillian, dan menantunya Richard Moran, mereka mulai mengubah bangunan tersebut menjadi 2 unit hunian. Mereka memberi nama baru untuk tempat itu, yaitu Pottery Cottage. Gillian dan Richard sendiri telah mengadopsi seorang bayi perempuan 2 tahun sebelumnya dan menamainya Sarah. Richard lahir di Irlandia dan pernah bertugas di Angkatan Darat Irlandia meskipun hanya dalam waktu singkat. Setelah keluar dari dinas militer, ia bekerja sebagai sales. Disitulah ia bertemu dengan Gillian yang saat itu bekerja sebagai sekretaris di kantor akuntan. Kelima anggota keluarga tinggal bersama di Pottery Cottage. Arthur berusia 72 tahun, Amy berusia 68 tahun, Richard berusia 36 tahun, Gillian 29 tahun, dan Sarah, putri angkat mereka, baru berusia 10 tahun. Sekitar pukul 10 pagi, Hughes mendekati Pottery Cottage dalam kondisi beku dan kelelahan. Setelah memeriksa bagian luar rumah, ia menemukan 2 kapak di gudang. Dengan membawa satu di masing-masing tangan, ia masuk melalui pintu belakang dan mendapati Arthur dan Amy sedang menyiapkan sayuran untuk makan malam. Tanpa menutupi apapun, Hughes berkata bahwa ia sedang melarikan diri dari polisi dan hanya membutuhkan tempat untuk bersembunyi sampai malam tiba. Ia berjanji tidak akan menyakiti mereka. Meski begitu, ia tetap mengambil salah satu pisau dapur mereka untuk berjaga-jaga. Waktu terus berlalu hingga pukul 3 sore. Ketika Gillian pulang dari tempat kerjanya, Amy langsung memberitahunya yang sebenarnya, bahwa Hughes adalah buronan dan ia berjanji tidak akan mencelakai siapapun. Sekitar setengah jam kemudian, Sarah pulang dari sekolah. Saat anaknya bertanya, Gillian hanya mengatakan bahwa mobil Hughes rusak dan ia sedang menunggu bantuan. Dari luar, suasana rumah tampak normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman apapun. Gillian dan ibunya mengobrol sambil minum kopi, sementara Arthur duduk di kursi santainya menonton televisi, dan Sarah berlarian dengan riang di dalam rumah, seolah tidak ada yang salah. Namun semua berubah ketika Richard tiba di rumah sekitar pukul 6 sore. Sikap Hughes mendadak berubah drastis. Saat Richard masuk melalui pintu depan, ia langsung melihat Hughes menodongkan pisau ke leher Gillian. Hughes kemudian memerintahkan Richard untuk tiarap dan mengikatnya. Setelah itu, ia juga mengikat Gillian dan Amy. Arthur sempat melawan, namun akhirnya juga berhasil dilumpuhkan dan dibungkam. Hughes memisahkan mereka ke ruangan-ruangan yang berbeda, lalu membawa Sarah ke bagian aneks rumah dan menguncinya di sana. Pada malam pertama, Hughes masih sempat membuatkan teh untuk semua orang, tetapi tak lama kemudian
ia memperkosa Gillian. Di tengah malam, Gillian mendengar suara ribut dari ruang tamu bawah tempat Arthur diikat di kursi. Dari suaranya, ia sadar bahwa ayahnya sedang dipukuli. Kurang dari 1 jam kemudian, suara rintihan Arthur hilang. Keesokan paginya, sekitar pukul 7:30, sebuah truk datang seperti biasa untuk mengosongkan septic tank. Hughes mengancam Gillian agar menandatangani dokumen pengangkutan. Jika tidak, ia akan membunuh keluarganya. Saat itu Gillian memperhatikan bahwa tubuh Arthur telah ditutupi dengan jaket dan wajahnya tidak terlihat. Hughes mengatakan bahwa Arthur sedang tidur dan Sarah masih tertidur di kamar aneks. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ia berbohong. Hughes menyuruh Gillian menelpon kantornya dan juga sekolah Sarah untuk memberitahu bahwa mereka sedang sakit. Hal yang sama dilakukan Richard. Ia diminta menghubungi tempat kerjanya dan memberi alasan serupa. Bahkan, Hughes menyuruh Gillian pergi ke toko setempat untuk membeli rokok dan surat kabar, serta mencatat di mana saja ada pos pemeriksaan polisi. Saat Gillian kembali ke rumah, ia menyadari bahwa ayahnya, Arthur, tidak lagi berada di kursi tempat biasanya ia duduk. Hughes mengatakan bahwa Arthur sudah kembali ke kamar. Hari itu adalah hari kedua. Hughes melepaskan ikatan Amy, Richard, dan Gillian, lalu membiarkan mereka makan dan duduk di meja makan bersama. Namun, ia mengatakan bahwa Arthur dan Sarah akan tetap dipisahkan dari mereka. Sebenarnya, Hughes berniat pergi pada malam kedua, tapi cuaca memburuk dan jalanan sangat berbahaya untuk dilalui. Karena merasa ia masih menguasai situasi di dalam rumah, ia memutuskan tinggal 1 malam lagi. Keesokan paginya, tanggal 14, Hughes menyuruh Richard dan Gillian pergi berbelanja kebutuhan. Di perjalanan mereka sempat berpikir untuk melapor ke polisi, tapi rasa takut akan keselamatan keluarga mereka yang masih ada di rumah membuat mereka mengurungkan niat. Mereka kembali ke cottage dengan selamat. Setelah itu, Hughes memerintahkan Richard untuk pergi ke tempat kerjanya dan mengambil uang kas kecil, lalu kembali lagi malam harinya. Ketika Richard sudah kembali, Hughes mengikat kembali Richard dan Amy. Ia lalu berkata akan membawa Gillian sebagai sandera. Namun saat mereka hendak pergi, mobil yang mereka gunakan tidak mau menyala. Hughes menyuruh Gillian untuk meminta bantuan tetangga, tapi saat Gillian sampai ke rumah tetangga, ia justru memberitahu mereka bahwa keluarganya sedang disandera. Sayangnya, Hughes mendengar percakapan itu. Ketika Gillian kembali ke mobil, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Amy keluar dari rumah dengan langkah tertatih sambil memegangi lehernya yang berdarah. Tak lama kemudian, Amy jatuh terlentang di tanah yang tertutup es. Hughes telah menyerang lehernya sebagai balasan karena Gillian membocorkan situasi kepada tetangga. Tetangga langsung menghubungi polisi dan petugas tiba di Pottery Cottage sekitar pukul 9 malam. Di taman belakang, mereka menemukan jasad Amy yang tergeletak di salju, sebagian tubuhnya tertutup dan lehernya juga diserang. Saat memasuki rumah, mereka menemukan 3 jasad lagi. Richard tewas akibat luka tusukan di dada dan leher. Begitu pula dengan Arthur yang ternyata sudah dibunuh pada malam pertama, lalu tubuhnya disembunyikan oleh Hughes. Namun, pemandangan paling memilukan adalah jasad Sarah yang baru berusia 10 tahun. Sarah juga dihabisi pada malam pertama. Setelah memahami apa yang sebenarnya terjadi, Kepala Inspektur Peter House segera meminta bantuan tambahan, termasuk 2 helikopter milik Angkatan Darat. Namun, karena cuaca yang buruk, helikopter tidak bisa diterbangkan. Tak lama kemudian, polisi melihat Hughes mengendarai mobil milik keluarga Moran. Terjadilah pengejaran dengan kecepatan tinggi yang melintasi wilayah Derbyshire hingga ke Cheshire. Pengejaran itu berakhir saat Hughes menabrakkan mobil ke tembok halaman sebuah rumah di desa kecil bernama Rainow di lembah Sungai Dean. Dalam keadaan terpojok, Hughes menodongkan kapak ke kepala Gillian dan meminta kendaraan baru untuk melarikan diri.
Peter memimpin negosiasi dan berhasil menyediakan mobil baru, tapi Gillian menolak untuk bergerak. Ia sudah berada di titik putus asa. Ketika melihat tidak ada jalan keluar, Hughes mengangkat kapaknya, siap membunuh Gillian. Namun Inspektur Peter dengan cepat melompat masuk melalui jendela mobil dan menutupi tubuh Gillian. Hal itu memberi waktu bagi polisi bersenjata untuk menembak kepala Hughes. Hughes sempat mundur, namun tidak langsung jatuh. Ia justru menjadi semakin ganas meski sudah tertembak di kepala. Ia kembali mengangkat kapak dan kali ini polisi menembaknya 3 kali lagi. Barulah setelah itu Hughes tumbang dan jatuh ke tanah bersalju tepat di samping tembok tempat ia menabrakkan mobilnya. Ia tewas di tempat karena luka-lukanya. Kematian Hughes menjadi catatan penting dalam sejarah. Ia adalah buronan pertama yang ditembak mati oleh kepolisian Inggris dan juga menjadi orang pertama yang ditembak mati oleh anggota kepolisian Derbyshire. Sebuah penyelidikan resmi dilakukan untuk mengungkap seluruh kejadian tragis ini. Hasil penyelidikan tersebut mengkritik banyak hal, termasuk prosedur pemeriksaan di penjara HMP Leicester, serta buruknya komunikasi dan catatan antara kepolisian dan pihak lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan itu menghasilkan 17 rekomendasi penting dan seluruhnya diterima serta dijadikan undang-undang oleh pemerintah. Meskipun polisi sempat dikritik karena hanya melakukan pencarian di wilayah yang terbatas secara geografis, Kepala Inspektur Peter House tetap mendapatkan penghargaan atas keberaniannya karena telah melompat dan melindungi Gillian dari serangan kapak. Ia kemudian dianugerahi Queen's Commendation Award for Brave Conduct, sebuah penghargaan resmi atas keberanian luar biasa. Rencananya, jasad Hughes akan dimakamkan di pemakaman kota Chesterfield. Namun, warga setempat menolak keras. Mereka menyatakan tidak ingin pembunuh kejam seperti Hughes dikuburkan di kota mereka. Bahkan, mereka mengancam akan menggali kembali makam itu jika Hughes tetap dimakamkan di sana. Akhirnya, pihak berwenang memutuskan untuk melakukan kremasi secara diam-diam. 2 petugas penjara, Don Sprintle dan Ken Simmons, yang sebelumnya ditusuk di bagian leher oleh Hughes, berhasil selamat dan kembali bekerja beberapa waktu kemudian. Tapi bagi Gillian, hidupnya berubah total. Hughes tidak hanya menyiksanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Ia bahkan mempermainkan emosi Gillian dengan mengatakan bahwa Sarah masih hidup, padahal sebenarnya sudah dibunuh sejak malam pertama. Saat pemakaman Sarah, Richard, Arthur, dan Amy dilangsungkan, Gillian harus dikawal polisi untuk menjaganya dari tekanan media yang sangat besar. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1977, ia menjual kisah hidupnya kepada surat kabar The Daily Mail yang kemudian diterbitkan dalam 8 bagian. Setelah itu, Gillian tidak pernah lagi berbicara kepada media dan memilih bungkam atas tragedi yang telah merenggut seluruh keluarganya. Hughes adalah seorang penjahat kelas kakap yang mendapat celah dari sistem hukum yang gagal mengenalinya sebagai ancaman serius. Sepanjang hidupnya, ia telah melecehkan setidaknya 3 perempuan, melukai 4 orang secara serius, membunuh 4 orang lainnya. Ia dikenal sebagai salah satu penjahat paling kejam yang pernah berkeliaran di jalanan Derbyshire dan Cheshire, dan mungkin salah satu yang paling mengerikan di seluruh Inggris. Begitulah akhir dari kisah William Thomas Hughes. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.